Terima kasih Anda masih menyaksikan Big Stories. Jika di segmen sebelumnya kita membahas penyebab harga beras yang terus naik dan langkanya beras premium di pasaran, nah di segmen ini kita akan mengulik beberapa fakta-fakta seputar beras premium dan medium, hingga alternatif pangan lainnya untuk mendapatkan sumber karbohidrat. Pertama, kita akan membahas mengenai perbedaan antara beras premium dengan medium. Kira-kira apa perbedaannya? Sejatinya, saat memakan nasi dari beras premium dan medium, kita mendapatkan kandungan gizi utama yang sama dari kedua jenis beras tersebut. Namun, dilansir dari situs Kementerian Pertanian.go.id, terdapat perbedaan utama pada kedua kelas beras tersebut. Pertama, perbedaan berdasarkan derajat sosoh. Pemirsa tahu apa itu derajat sosoh? Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan perikarp, testa, aleuron, dan lembaga dari butir beras pecah kulit. Baik beras premium dan medium disamakan tingkat derajat sosohnya. Batas minimum derajat sosoh pada kelas mutu beras premium dan medium sama, yakni 95%. Yang kedua adalah kadar air. Kadar air pada beras merupakan faktor mutu utama karena menentukan masa simpan beras. Kadar air juga menentukan kondisi kritis di mana mikroorganisme dapat tumbuh dan merusak beras. Dalam parameter ini, beras premium dan medium sama-sama harus memiliki kadar air maksimal 14%. Selanjutnya adalah beras kepala. Perbedaan antara beras premium dan medium juga dapat dikenal dari parameter beras kepala. Beras kepala adalah butir beras dengan ukuran lebih besar 0,8 bagian dari butir beras utuh. Beras kepala disyaratkan dalam standarisasi beras karena menentukan tingkat keutuhan beras setelah proses penggilingan. Untuk mutu beras premium, beras kepala disyaratkan minimal 85%. Sementara untuk mutu beras medium, beras kepala minimal 75%. Keempat, kadar beras patah. Butir patah adalah butir beras dengan ukuran lebih besar 0,2 sampai lebih kecil 0,8 bagian dari butir beras utuh. Ukuran ini berada pada kisaran antara beras kepala dan menir. Kandungan butir patah menunjukkan ketidakutuhan beras atau beras terlihat seperti hancur. Beras premium maksimal hanya boleh memiliki kadar butir patah 15%, sedangkan beras medium maksimal 25%. Kelima, butir gabah. Butir gabah adalah butiran padi yang sekamnya belum terlepas. Butiran ini akan mengganggu palatabilitas atau rasa nasi. Selain itu, butir gabah menunjukkan tingkat kebersihan dan kesempurnaan proses pengolahan beras. Beras premium tidak boleh memiliki kadar butir gabah sama sekali. Sementara beras medium, kadar butir gabahnya adalah maksimal 1 butir per 100 gram. Selanjutnya adalah benda asing. Benda asing adalah benda-benda selain butiran beras yang terdapat dalam beras, yakni seperti butiran batu kecil atau kerikil, sekam, atau benda lainnya. Benda asing menunjukkan tingkat pencemaran beras atau tidak bersihnya proses pengolahan beras. Beras premium tidak boleh memiliki kandungan dalam parameter tersebut alias 0%. Sementara dalam beras medium masih boleh dengan kadar 5%. Selanjutnya, ada pula parameter kadar butir beras lainnya yang terdiri atas butir menir, merah, kuning, rusak, dan kapur. Beras medium tidak boleh memiliki kandungan dalam parameter tersebut alias 0%. Sementara dalam beras medium masih boleh dengan kadar 5%. Nah, setelah mengetahui perbedaan antara beras premium dan medium, selanjutnya kita akan membahas apa saja jenis-jenis dari beras premium yang ada di Indonesia. Mari kita bahas. Yang pertama ada beras pandan wangi. Beras pandan wangi merupakan jenis beras putih yang mempunyai aroma lebih wangi dibandingkan beras putih lainnya.
Aroma khas daun pandan akan segera mencuat ketika akan dimasak menjadi nasi. Selain harum, beras pandan wangi juga mempunyai tekstur yang pulen dan terasa manis. Yang kedua, beras IR64 atau Cetra Ramos. Jenis beras yang berbulir panjang tapi aromanya tidak seperti pandan wangi. Teksturnya pulen, gurih, dan tidak lengket ketika dimasak. Jenis ini ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, namun kualitasnya akan menurun setelah 3 bulan. Ketiga, beras IR42 alias beras pera. Beras IR42 atau lebih dikenal dengan beras pera merupakan jenis beras yang sangat cocok diolah menjadi nasi kuning atau nasi goreng. Karena beras ini memiliki tekstur yang ketika dimasak hasilnya lebih kering, sedikit keras atau kurang pulen, dan cenderung terpisah-pisah. Harga jenis beras ini biasanya relatif lebih mahal daripada IR64 karena beras ini jarang ditanam oleh petani. Keempat, beras rojo lele alias beras muncul. Beras rojo lele merupakan jenis beras yang dibudidayakan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara di daerah Jawa Barat dan beberapa sekitarnya, beras ini biasanya disebut beras muncul. Bentuk beras ini adalah bulat dan sedikit memanjang dengan warna yang tidak bening. Namun ada juga bagian yang mempunyai warna putih susu. Kelima, beras mentik susu. Beras mentik susu merupakan jenis beras Jepang yang dibudidayakan di Magelang, Jawa Tengah. Jenis beras organik ini berbentuk gemuk lonjong dan berwarna putih seperti susu. Beras ini dikenal sebagai beras Jepang. Tidak mengherankan, beras ini sering diolah menjadi makanan khas Jepang. Setelah menyimak beberapa informasi menarik seputar beras premium tadi, apakah selera makan nasi Anda semakin bertambah? Eits, tapi harus sabar ya, karena harga beras masih mahal nih di pasaran, apalagi memasuki Ramadan dan Lebaran. Tapi tenang saja, Anda masih bisa mendapatkan sumber karbohidrat pada makanan alternatif lainnya nih selain beras. Apa saja ya? Yang pertama, ada kentang. Kentang adalah salah satu sumber karbohidrat kompleks yang cukup populer. Selain karbohidrat, kentang juga mengandung vitamin A, vitamin C, protein, serat pangan, hingga natrium yang cukup tinggi. Kedua, ubi jalar. Ubi jalar dikenal memiliki banyak kandungan serat, gula, dan juga pati. Tidak hanya itu, pada ubi jalar kita juga memperoleh provitamin A, vitamin C, serta kalium yang cukup tinggi. Ketiga, pisang. Pisang adalah buah dengan kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Dilansir dari Women's Health Magazine, satu buah pisang berukuran sedang saja mengandung sebanyak 27 gram karbohidrat. Pisang juga kaya serat dan vitamin yang menyehatkan jantung seperti potasium dan vitamin B6. Keempat, jelai. Jelai adalah tumbuhan serealia dari suku padi-padian atau Poaceae dan berada dalam satu rumpun dengan jagung dan sorghum, yakni rumpun Andropogoneae. Dalam 100 gram jelai terkandung karbohidrat 76,4%. Kelima, jagung. Jagung merupakan makanan pengganti beras yang memiliki berbagai kelebihan dari segi gizi dan manfaatnya. Dengan begitu, jagung layak untuk dikonsumsi sebagai makanan utama dan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat akan beras. Keenam, singkong. Kandungan karbohidrat singkong tidak jauh berbeda dengan kandungan karbohidrat nasi, yaitu sebesar 38,06 kg per 100 gram singkong. 7. Sagu untuk papeda. Papeda mengandung karbohidrat yang tinggi karena berasal dari tepung sagu. Dan yang menariknya adalah papeda tidak mengandung gluten. Sehingga cocok nih bagi orang yang memiliki alergi atau intoleransi gluten. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba beralih dari nasi ke makanan pengganti tadi untuk mendapatkan karbohidrat?
Tapi harapan kita bersama, baik harga maupun stok beras tetap terkendali ya, mengingat negara kita adalah negara agraris dan nasi adalah makanan pokok masyarakat sejak dahulu. Semoga suatu saat nanti kita mampu surplus beras seperti negara Thailand dan India. Nah, informasi tadi sekaligus menjadi akhir program Big Stories kali ini. Tetap saksikan program menarik lainnya di CNBC Indonesia.